Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur di sore hari ini kita juga masih bisa beribadah secara online, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube. Mari ibu-ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di sore hari ini kami masih beribadah secara online. Dan kami bersyukur Tuhan menjaga, merawat, memelihara kami sampai hari ini. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk boleh merenungkan, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya ketika ia menguraikan firman Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Allah benteng yang teguh, yang diambil dari Mazmur nomor 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong." Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ibu-ibu pernah membaca di tempat-tempat keramaian ada sebuah kotak yang tertulis kotak saran, yang mungkin sangat dihaluskan, yang mungkin menjadi sebuah tempat di mana kita menyampaikan keluhan-keluhan kita atas layanan atau atas apa yang diberikan, baik tempat-tempat hiburan tersebut atau tempat di mana kita menikmati sesuatu. Intinya yang diinginkan adalah apa yang menjadi keluhan-keluhan kita atas layanan mereka, itu bisa kita sampaikan langsung kepada mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau menggambarkan juga bahwa sebaik apapun layanan itu, sebagus apapun tempat itu, seindah apapun pemandangan yang diberikan kepada kita, tetap saja ada kekurangan. Dan kita bisa memasukkan saran atau keluhan kita terhadap kekurangan demi kekurangan yang kita alami di tempat tersebut. Tetapi menariknya adalah kita tidak tahu apa feedback setelah kita menuliskan saran atau keluhan kita itu. Kita tidak tahu seperti apa kelanjutannya dari saran atau keluhan tersebut. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam gambaran yang sama sesungguhnya, sebaik apapun hidup kita, seindah apapun hidup kita, semewah apapun kehidupan kita, tentulah kita punya pergumulan, tentulah kita punya keluhan, dan tentulah kita punya kesusahan. Seringkali kita tidak tahu bagaimana kita harus menuliskan. Seringkali kita tidak tahu kemana kita harus menyampaikan keluhan kita, kepada siapa kita menyampaikan saran-saran kita, kepada sahabat kita. Seringkali kita kecewa karena dia hanya menggurui atau hanya mengajari kita. Kepada orang yang dekat dengan kita, mereka merasa bahwa kita bisa mengatasinya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di tengah-tengah kesusahan kita, akhirnya kita mengambil langkah kita sendiri, kita mengambil cara kita sendiri, yang seringkali juga membawa kita ke dalam permasalahan demi permasalahan yang lebih suram. Nah, hari ini kita coba belajar dari kehidupan Raja Daud.
Ibu-ibu yang terkasih, Daud seorang raja juga ternyata punya pengalaman pergumulan, punya pengalaman keluhan-keluhan, punya pengalaman bagaimana kehidupan ini sangat menghimpit dia. Tetapi dia berkata di ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ini mau menjelaskan bahwa di tengah-tengah pergumulan Daud, di tengah-tengah kesusahan Daud, dia membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua berkata, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan dari tangan Saul. Jadi ketika Daud menyerahkan itu kepada Tuhan, feedbacknya jelas bahwa Tuhan menolong dia keluar dari pergumulan tadi. Berbeda sekali dengan saran yang kita sampaikan di tempat keramaian tadi, saran yang kita sampaikan di tempat-tempat hiburan tadi, saran di mana kita menikmati pemandangan tadi, keluhan kita hampir-hampir tidak pernah terselesaikan. Tetapi di hadapan Tuhan ketika Daud menyampaikan keluhannya, Tuhan menjawab dan melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan dari Saul. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Mazmur nomor 18 ini menjadi sebuah seruan ucapan syukur Daud yang begitu luar biasa dari real pengalamannya. Dan pengalaman Daud ini diungkapkannya bagaimana Allah menjaga, bagaimana Allah melindungi dia khususnya dari Daud. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat mungkin kita ketika kita melihat pengalaman Daud di dalam kehidupannya ketika ia dikejar-kejar oleh yang namanya Raja Saul. Ketika ia mengalahkan Goliat, orang-orang Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Itu menimbulkan sebuah keiri hatian kepada Saul sehingga dia mau membunuh yang namanya Daud. Berkali-kali dia menyesakkan hati Daud. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel, kita menemukan bagaimana sesungguhnya Saul itu berkali-kali menyusahkan hati yang namanya Daud. Ia berkali-kali mencoba membunuh Daud. Ia 2 kali melemparkan tombaknya kepada Daud dan nyaris kena kepada Daud. Dan bukan hanya Daud. Ketika Daud mau mengambil anak Saul menjadi istrinya, maka Saul juga meminta mas kawin kulit katan Filistin. Dan bahkan ketika dia dikejar, dia menyiapkan 3.000 pasukan untuk membunuh yang namanya Daud. Belum lagi di tengah-tengah keluarga Daud sendiri, ketika dia sudah menjadi raja, anaknya sendiri Absalom mau membunuh atau mengkudeta Daud. Ibu-ibu yang terkasih, pergumulan demi pergumulan, cengkraman demi cengkraman, dan bahasa Daud di ayat yang ke-5 dan ke-6 jelas sekali menggambarkan betapa ngerinya yang dialami Daud. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Semuanya itu mengarah kepada Daud, yang membuat Daud sulit sekali keluar kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika situasi yang tidak menentu, situasi yang menakutkan itu, dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud berseru kepada Tuhan, mohon maaf ibu-ibu, itu bukan kucuk-kucuk dia langsung datang kepada Tuhan, tetapi itu adalah pengalaman kehidupan hari-hari Daud, baik waktu dia menjadi seorang yang namanya gembala maupun ketika dia sudah menjadi raja. Ketika dia menjadi seorang gembala, dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 23 menggambarkan bagaimana kedekatan Daud kepada Tuhan. Dan di dalam mazmur-mazmur lain, bagaimana Daud menggambarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan bahkan Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, Tuhan menjaga aku. Ketika Daud ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menakutkan, hewan-hewan buas ada di depannya, Tuhan menjaga dia.
Dan bahkan ketika dia mengalami perlawanan bersama dengan yang namanya Goliat, dia meyakini Tuhan bersama dengan dia. Sehingga pengalaman demi pengalaman ini membuat dia ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya permasalahan, dia datang kepada Tuhan. Ingat ketika dia juga melakukan perzinahan, dia pun datang minta ampun kepada Tuhan. Ini berarti relasi pengalaman yang timbul tiap hari menolong Daud mengerti kemana dia harus datang. Menolong Daud kemana dia harus menyampaikan. Dan di ayat yang ke-7 yang kita baca, dia berseru kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Kalau kita membaca lagi ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ayat 2 sampai ayat ke-6, kita menemukan gambaran yang diberikan oleh Daud tentang Tuhan. Ada gambaran perang, yaitu bahwa Tuhan itu perisai, Tuhan itu kubu pertahanan, Tuhan itu kota benteng yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam berbagai perlawanan menghadapi musuh. Tetapi juga ada gambaran tentang alam, kekuatan atau kedahsyatan alam yang dikatakan bahwa Allah itu gunung batu, tempat perlindungan. Ini mau menunjukkan ibu-ibu yang terkasih, betapa hebat juga permasalahan itu, betapa hebatnya cengkeraman musuh yang datang kepadanya. Daud aman dalam perisai, dalam kota benteng Tuhan, dan Daud aman dalam lindungan alam yang bagi orang menakutkan gemuruhnya, tapi bagi Daud itu adalah tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung karena ada Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih seperti Daud, marilah kita datang berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, di tengah kesusahan yang ada, keluhan yang ada, kita mungkin tidak datang kepada Tuhan. Kita mencoba mencari jalan sendiri karena memang kita sulit sekali atau kita tidak terbiasa datang kepada Tuhan. Tapi mari seperti Daud yang membiasakan datang kepada Tuhan di tengah pergumulannya, maka Tuhan menolong dan menyelesaikannya. Orang lain hanya memberi saran, orang lain memberi nasihat, tapi seringkali tidak bisa kita hidupi, tidak bisa kita lakukan. Tapi bersama Tuhan, Tuhan menyelesaikannya bersama dengan kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang saat ini masih kita alami, pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir, tapi kita tahu Tuhan menjadi kota benteng kita. Kita tahu Tuhan perisai kita. Kita tahu Tuhan tempat kita berlindung. Sehingga kekuatan kedahsyatan virus ini pun tidak akan merusak iman kita, tidak akan membuat kita lupa akan janji pemeliharaan Tuhan. Mari ibu-ibu kita datang berseru kepada Tuhan di dalam seluruh kesesakan dan di dalam seluruh pergumulan kita. Kita minta tolong hanya kepada Tuhan yang adalah kota benteng kita yang teguh. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh melihat pengalaman kehidupan Daud di tengah-tengah kesusahan, keluhan, dan himpitan. Dia datang dan berteriak minta tolong hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar kepada Daud, sehingga Tuhan yang melepaskan Daud, demikian jugalah Tuhan akan melepaskan kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan kami, khususnya di tengah-tengah COVID-19 yang kami alami. Berkati ibu-ibu, jaga mereka, lindungi mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati, peliharalah kami Tuhan di dalam anugerah-Mu. Cukupkan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga situasi yang kami alami ini, kami percaya Tuhan hadir di dalamnya dan menolong memimpin kehidupan kami. Berkati ibu-ibu dalam pendampingan bersama keluarga, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam usaha mereka. Dan biar hidup mereka, hidup kami semua memuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom.
betapa